Kembali lagi di Dokter Indonesia, kita masih membicarakan tentang tabir surya nih kali ini. Tadi kan pertanyaan Nadine, cara pakainya sebenarnya gimana sih ya sunblock yang Dan tepat? cara milihnya yang Dan gimana? cara milihnya. Yes. Nah, cara pemilihan yang tepat memang tentu kita harus memperhatikan beberapa faktor, termasuk yang paling terkenal. Pasti ada yang pernah dengar namanya SPF, bener? Nah, kalau milih sunblock, pilih SPF berapa? 30. Terus? Oh, ada yang 25, ada yang 30, ada 40. Kalau Nadine sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri tergantung kalau misalnya lagi mau tanning, kan emang planningnya mau coklat kan. Oh, emang mau tambah kulitnya Yes. makin eksotik ya? Biar melaninnya lebih banyak. Yes. Jadi biasanya kalau tanning aku pakainya yang natural aja, aku pakai minyak kelapa. Dan itu Virgin setahu aku, coconut oil. yes. Oke. Dan itu setahu aku SPF-nya memang sudah ada kandungan alaminya, itu SPF 4. Oke. Tapi misalnya kalau lagi ada kegiatan hiking dan harus keluar pada siang hari, biasanya pakai yang 30. 30 SPF. Yes. Oke. Penonton di studio sebenarnya tahu nggak sih apa itu SPF? Ada yang tahu nggak di sini? Nah, kadang-kadang kita pikir yang namanya SPF itu makin tinggi artinya makin bagus. Benar nggak? Ada yang Ada yang berpikir pemikiran begitu. gitu, ya. Oke. Nah, pemirsa di rumah, kalau misalnya Anda belum pernah mengetahui apa itu SPF, sebenarnya SPF adalah Sun Protecting Factor, di mana artinya dia bisa menjaga kulit kita dari paparan sinar ultraviolet B. Nah, sebenarnya ultraviolet kan tadi banyak tuh di segmen sebelumnya kita udah bahas. Ada UVA, ada UVB. Nah, kalau misalnya kita perhatikan cuma satu faktor nih, SPF aja, artinya UVA-nya kurang terlindungi. Oke, jadi SPF itu untuk UVB. UVB aja. Tapi belum termasuk UVA Betul. yang tadinya itu lebih masuk Lebih dalam lagi. Dan itu lebih bahaya kan? Lebih bahaya. Oke. Seperti yang kita ketahui ya di segmen sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan bahwa UVA itu justru malah bisa meningkatkan produksi melanin, melanosit, dan juga bisa menyebabkan terjadinya kanker. Oke. Nah, UVA itu ya sebaiknya perlindungannya bisa kita dapatkan dari yang namanya ada labelnya nih, PA, photo aging. Oke, jadi PA itu photo aging. Seperti yang ada di sini. Nih, biasanya kalau kita lihat sunblock ini ada beberapa faktor. Di sini ada SPF, UVB. Ingat, SPF ini ya biasanya ada yang 50, ya ada 30, 33 gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tulisannya PA, PA. Oke. Nah, label PA ini ya sebenarnya juga kalau makin tinggi labelnya maksudnya makin banyak plus-plus-plusnya, ini artinya makin bagus. Oke. Gitu, justru makin baik. Tapi kalau kita membicarakan tentang SPF, nah SPF itu sendiri sebenarnya yang kita butuhkan di iklim tropis seperti Indonesia itu paling tidak sekitar 30. Seperti yang ada yang pakai. Jadi tadi udah benar ya? Sudah benar. SPF 30. Karena SPF 30 itu bisa melindungi 97% paparan sinar ultraviolet B. Oke, tapi berarti di sini SPF 30 cukup. Tapi sebenarnya SPF 50 dan selebihnya itu Biasanya memang dikategorikan termasuk yang tinggi, SPF di atas 33 ya. Nah, SPF yang nilainya lebih tinggi itu memang sebaiknya direkomendasikan untuk orang-orang yang memiliki resiko kanker kulit atau memiliki lesi prakanker. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memang tidak ada masalah, kita cukup menggunakan SPF 30 untuk sehari-hari. Pertambahan nilai SPF itu hanya memberikan perbedaan yang tipis, yaitu perlindungan sekitar 1% aja. Oke, jadi memang kalau kita nggak butuh banget, kalau kita nggak ada kondisi prekanker, lebih baik stick to 30. 30 pun sudah cukup. Tapi kadang-kadang orang berpikir, kok bukannya lama waktunya ya? Nah, lama waktunya itu sendiri bukan berarti bergantung dari SPF-nya. Tapi memang semua jenis sunblock itu memang hanya beberapa saat saja. Dia berlangsung untuk proteksinya itu tidak terlalu lama. Harus diaplikasikan kembali. Oke. Terus kan kalau kayak gini nih, macam-macam kan ada sunblock yang ini, ada ini yang spray gitu ya. Nah, kalau yang lotion aku tahu itu lebih cocok untuk kulit kering. Betul. Kalau yang spray lebih cocok untuk dipakai sekitar muka ya. Untuk kepala biasanya untuk leher kepala. gitu. Karena lebih mudah kan pemakaiannya. Iya, oke. Betul. Tapi memang kalau ingin menggunakan sunblock, aturannya adalah bebas nih mau pakai yang mana. Biasanya di sini tertulis untuk semua jenis kulit kah, atau khusus untuk wajah kah, atau khusus untuk yang ingin beraktivitas di luar ruangan kayak misalnya
ingin berenang atau beraktivitas di pantai, tadi sih ada tulisannya kan, water resistant atau sweat resistant gitu. Oke. Pemilihannya untuk itu. Tapi semuanya sama, yaitu harus digunakan paling tidak 15 sampai 30 menit sebelum kita keluar ruangan. Oke, baru efektif gitu Baru ya? efektif. Dia baru terserap dengan baik. Oke. Gitu. Nah, kalau kita udah pakai, tahan berapa lama? Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang seperti biasa, yang tidak ada water resistant atau sweat resistant, kita harus ulang lagi setiap 2 jam sekali. Oke. Ya, apalagi kalau misalnya kita sudah menggunakan yang water resistant atau sweat resistant, dia bisa bertahan sekitar 2 jam lebih. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan yang ada resistannya, kemudian kita aktivitas di luar ruangan, kayak misalnya di pantai atau di kolam renang, harus diulang lagi paling tidak 40 menit. Oh gitu. Jadi memang Karena harus cepet- diaplikasikan terus. Oke. Jadi cepat hilang, cepat tidak terserap lagi di kulit. Oke. Itu makanya kadang-kadang saya sudah pakai SPF yang tinggi kok, tapi kok tetap aja ya terbakar, tetap aja ya Karena tambah keringet. hitam. Oke, Karena keringetan. sebenarnya sudah hilang. Oke. Jadi harus diaplikasikan kembali gitu. Dan memang kalau misalnya sudah kena anduk kan, makin cepat lagi tuh Iya. terhapusnya. Oke. Jadi terus-terusan mesti diaplikasikan. Jadi orang suka berpikir, udah pakai sekali, udah nggak apa-apa, aman gitu Nggak ya? bisa seharian, Iya, tetap oke. harus diaplikasikan terus-menerus. Apalagi tergantung warna kulitnya. Makin terang nih warna kulitnya, makin singkat masa proteksinya. Oke. Jadi Iya. kalau Ray pakai harus lebih cepet. Harus lebih cepat Dipakai diaplikasikan. ulang. Mungkin setiap jam gitu, 1,5 jam saya udah harus aplikasikan lagi. Kalau aku mungkin 2 jam, 3 2 jam masih nggak apa-apa. bisa. Itu dia. Dan memang kalau misalnya kita menggunakan sunblock nih ada zona tubuhnya nih. Oke. Jadi ada sekitar 11 zona tubuh yang kita harus perhatikan di sini untuk penggunaan sunblock yang tepat. 11 zona yang ada dalam tubuh kita ini ya, termasuk diantaranya adalah kepala. Nah, ini sering terlewatkan nih, terutama bagian leher dan bagian dada depan. Punggung, lengan, tangan, dan juga paha dan kaki. Oke. 11 zona ini artinya adalah ketika kita menggunakan sunblock, itu setiap zonanya itu menggunakan ukuran sunblocknya nih sekitar 1 sampai 2 jari per zonanya. Oke. Nah, seperti ini, saya ada contohnya. Jadi, jangan mengaplikasikan sunblock dengan ukuran yang tipis-tipis aja. Kadang-kadang ada yang cuma sedikit, segini misalnya. Nah, Yang ini cukup terlalu ya? sedikit. Oke. Kita harus menggunakannya dalam ukuran yang cukup. Memang agak banyak ya, seperti ini nih. Nah, Jadi ini untuk satu zona. untuk satu zona, Oke. ingat ini per zonanya. Artinya ketika kita sudah mengaplikasikan, nih saya aplikasikan ya. Oke, silakan, Oke. silakan. Nah, ini adalah untuk satu bagian zona. Jadi memang aplikasikannya itu tidak boleh terlalu tipis. Wow, ini tebal banget ya? Iya, kadang-kadang kan ada yang terlalu sedikit ya. Nah, itu tidak efektif jadinya. Aku jadi putih dong. Kamu jadi putih, nanti akan makanya ketika kita aplikasikan kita nggak boleh langsung menuju ke luar ruangan karena ini butuh waktu untuk melakukan penyerapan. Oke. Nah seperti ini. Iya, Udah kalau didiamkan keluar dulu kayak gini beberapa kan saat. pasti masih lengket, masih basah kayak Masih ini ya. basah. Nah ini belum efektif karena belum terserap dengan sempurna. Dan harus kita tinggalin putih kayak gini, Yap. apa emang sampai Gak apa-apa, bener-bener biarkan seperti ini. Nggak perlu sampai hilang. Nanti terserapnya ke tangan kita. Nah, Oke. jadi dibiarkan beberapa saat, nanti dia akan terserap sendiri. belang dong? Nggak Dok? apa-apa, nanti beberapa saat lagi terserap kok, tenang aja. Oke. Tapi ada beberapa bagian juga nih Nadine yang suka terlewatkan Misalnya? di bagian wajah. Nah, Oke. kadang-kadang di wajah kita cuma pakai di daerah sekitar pipi, dagu, dahi, udah kita lupa deh. Padahal ada beberapa area wajah yang tidak boleh terlewatkan menggunakan sunblock karena ini bisa menyebabkan penuaan dini. Oke. Misalnya ada di sini yang pertama di sana adalah sudut mata. Oke, Sudut di mata. bagian sini, oke. Sudut mata harus benar-benar menggunakan sunblock. Jangan sampai kena mata ya. Oke. Tapi memang ini area yang sangat rentan untuk kerutan. Oke. Kemudian juga daerah pelipis karena daerah sini kulitnya lebih tipis. Kemudian juga di daerah dahi atau perbatasan rambut itu sering sekali terlewatkan sehingga muncul luka bakar. Oke. Kemudian di daerah bawah kelopak mata. Nah, kadang-kadang sudah ada yang bertanya, wah sebenarnya di daerah mata boleh nggak sih terkena krim-krim, terutama sunblock? Boleh kalau memang ini ditunjukkan untuk khusus wajah. Jadi harus dibedain ya untuk wajah sama untuk tubuh. Betul. Oke. Jadi kalau ini sudah untuk yang khusus wajah, boleh diaplikasikan di bawah mata ya, daerah kelopak bawah. Kemudian ada di daerah sana, di sana dulu, itu adalah daerah sekitar bibir, ya, daerah luar bibir itu juga harus terkena. Kemudian daerah pinggir hidung, kemudian daerah bawah hidung,
ya. Kemudian yang terakhir adalah daerah antara hidung dan juga bibir. Iya. Semua harus tercukupi dengan tertutup dari sunblock. Oke, kalau orang kan biasanya di muka taruhnya misalnya di pipi, dahi, sama hidung. Udah, kan. gitu aja. Nah. Tapi benar-benar harus diperhatikan bagian-bagian kecil ini juga kena. Betul, dan memang harus cukup banyak Oke. aplikasinya. Ingat, satu zona itu 1 sampai 2 jari. Oke. Nah, kan sekarang udah terserap tuh. Oh iya, cepet juga ya? Cepat. Jadi Oke. sekarang kan 15 menit lagi udah lumayan hilang. Oke. Sudah menyerap benar-benar. Oke. Gitu. Aku ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kita keluar belum pakai, terus kita keringetan nih. Langsung dipakai apa keringin dulu? Gimana nih ya? Saya jawab langsung apa enggak ya? Oke, tunggu dulu. Tapi kayaknya mungkin penonton ada yang mau nanya. Boleh kita tanya? Boleh, ada yang mau nanya? Banyak yang mau nanya. Aku boleh pilih nggak? Boleh satu aja ya. Aku pilih kamu yang duduk di depan pakai kacamata. Oke. Silakan, namanya siapa? Nama saya Sri, Dari mana? dari SMK Bangun Nusantara 2. Mau nanya apa, Sri? Dok, mau nanya gimana caranya mendapatkan vitamin D dari sinar matahari agar tetap aman? Oke, wah pertanyaannya bagus banget Yes. nih Sri. Nah, pertanyaan dari Sri dan juga Nadine tadi akan saya jawab sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dr. Ros. Sinar matahari sumber vitamin D alami. Jadi nggak melulu dari sinar matahari sebenarnya. Oke. Dari makanan yang kita konsumsi pun bisa mengandung vitamin D itu sendiri. Nah, seperti yang di depan kita nih Nadine. Oke.